Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 7F, 7G, dan 7H. Pada pembelajaran hari ini kita masuk di bab terakhir di penghujung semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 di semester pertama ini. Nah, pada pertemuan kali ini tanggal 16 November 2020 kita akan belajar bersama-sama mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks prosedur ya, dimana kalian di akhirnya kemarin itu kalian diminta untuk membuat tugas ya mengenai pembuatan sebuah produk makanan ya, entah itu mie instan, telur mata sapi atau telur goreng ya, ataupun makanan-makanan yang lain yang kalian kemas dalam sebuah video atau juga poster ya. Untuk nilai-nilainya juga sudah Bapak nilai dan sudah Bapak tayangkan di cpdppkn.my.id. Silahkan kalian kunjungi website Bapak untuk melihat nilai-nilai kalian. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita masuk pada teks laporan hasil observasi. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah mempelajari materi ini kalian diharapkan dapat 1. Menentukan ciri umum teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian yang kedua, menelaah struktur dan kebahasan pada teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, membuat ringkasan teks laporan hasil observasi secara baik. Dan yang keempat, menulis dan memeragakan teks laporan hasil observasi baik secara tulis maupun lisan. Untuk materi yang pertama ya, ini ya, kita nanti akan belajar bersama-sama mengenai apa itu teks laporan hasil observasi ya, kemudian ciri umum teks laporan hasil observasi, dan yang ketiga struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian ringkasan teks laporan observasi, yaitu bagaimana cara membuat ringkasannya, kemudian kebahasaan atau penggunaan bahasa pada teks laporan hasil observasi, dan yang keempat bagaimana menulis teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi ini merupakan teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara teratur. Jadi ini tidak sembarangan, artinya sudah melalui pengamatan secara ilmiah ya. Nah, biasanya teks laporan hasil observasi ini bukan hanya mengenai bidang keilmuan tertentu saja, tapi juga bisa tentang politik, tentang agama. Nah, jadi teks yang dihasilkan nanti adalah teks yang bersifat nyata dan ilmiah karena berdasarkan ilmu pengetahuan. Tapi biasanya di teks laporan observasi yang biasa digunakan adalah mengenai tumbuhan, hewan ya, ataupun objek-objek tertentu ya. Kemudian selanjutnya ini contoh teks laporan hasil observasi yang ada di buku pendamping kalian ya. Di halaman 52 ya, ini bercerita tentang komodo ya. Ini bisa kalian baca, dan ini merupakan contoh teks laporan hasil observasi mengenai bidang ilmu biologi ya. Kemudian selanjutnya bahwa teks laporan observasi ini adalah teks laporan ya berisa berupa hasil penelitian ya, tadi sudah Bapak jelaskan secara mendalam. Artinya secara mendalam ini adalah secara detail, teliti. Misalkan kalau tadi mengenai kelinci, bagaimana warna bulunya ya kan, terus ciri-ciri khususnya seperti telinganya yang panjang gitu. Kemudian secara mendalam tentang benda, tumbuhan, hewan, ataupun suatu konsep tertentu. Konsep di sini maksudnya adalah misalkan di dalam bidang politik, apa itu demokrasi, apa itu sistem pemerintahan presidensil, bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, itu konsep-konsep tertentu. Kemudian
Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama dari ciri tujuan, yang kedua nanti ciri objek, dan yang ketiga ciri isi. Dari tujuannya, teks laporan hasil observasi ini bertujuan untuk menjelaskan dari sudut pandang ilmu pengetahuan, ya, baik itu biologi, baik itu politik, baik itu geografi, sosiologi, dan lain sebagainya. Kemudian ciri objek, bahwa teks laporan hasil observasi ini menjelaskan ciri umum suatu objek. Berbeda dengan teks deskripsi. Kalau teks deskripsi itu ciri khusus, misalkan rumah Padang. Nah, kalau ciri objek ini, kalau teks laporan hasil observasi rumah adat. Nah, jadi beda ya. Kemudian objek dibahas secara sistematis dan apa adanya, artinya secara urut, mulai dari ciri-ciri umum, kemudian merujuk pada ciri-ciri khusus yang dimiliki objek tersebut, ya kan. Misalkan kalau tadi kelinci, jenis-jenisnya kelinci apa saja, gitu kan ya. Kemudian ciri isi, jadi isinya teks laporan hasil observasi ini berisi tentang suatu objek atau konsep, tadi sudah ya. Kemudian isinya berinci pada objek atau konsep secara sistematis dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Merinci objek bisa hewan, bisa tumbuhan, ya, bisa itu tadi seperti demokrasi, ya, dalam politik, ya kan. Atau konsep secara sistematis, urutan, ya, secara runtut dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Kemudian struktur teks laporan hasil observasi ada 3, yaitu deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Dari deskripsi umum berisi informasi mengenai sesuatu yang dibahas berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Jadi di dalam deskripsi umum, ya, contoh nih misalkan di komodo tadi, ya, deskripsi umum ini hewan terbesar yang ada di Indonesia dan dilindungi oleh pemerintah, ya, itu salah satu ciri dari deskripsi umum, ya. Atau bisa juga berisi bagian pembuka karangan. Nah, ini. Dan kedua, deskripsi bagian berisi penjelasan secara rinci, diuraikan klasifikasi atau penggolongannya. Kita coba lihat di teks tadi mengenai komodo, ya, bahwa komodo itu hidup sendiri di semak-semak belukar. Ini sudah mulai masuk di deskripsi ciri, ya, di deskripsi bagian, ya. Menjelaskan secara rinci, ini mulai masuk di deskripsi bagian. Mempunyai berat tubuh sekitar 100 kg. Nah, ini juga bagian. Hewan komodo paling besar, ukur tinggi dan beratnya yakni mencapai 166 kg dan panjangnya 3 meter. Ini juga masuk deskripsi bagian. Komodo mempunyai jenis kulit yang berisik, ini juga masih bagian, ya kan. Selain itu komodo juga memangsa binatang melata lainnya seperti jenis binatang mamalia. Karena hampir setiap gigi komodo tertutup oleh gusi sehingga bagian giginya tidak terlihat. Yang unik lagi, hewan ini makan dan mengunyah gusinya akan berdarah. Hal tersebut terjadi karena menjadi media untuk berkembangnya bakteri yang berbahaya pada mulutnya. Jadi di mulut komodo ini mengandung banyak sekali bakteri yang mematikan. Nah, ini contoh dari deskripsi bagian. Sampai ini bakteri yang hidup di dalam mulut komodo tersebut dapat menyebabkan darah korban yang ia gigit keracunan. Jadi si korbannya nanti atau mangsanya nanti keracunan. Ia akan menggigit mangsanya tersebut lalu membuntutinya agar mangsanya lemas dan tidak bisa pergi. Ya, ini sampai sini deskripsi bagian. Kemudian selanjutnya pada deskripsi manfaat berisi uraian dari manfaat objek yang diobservasi, simpulan dari hasil objek observasi. Nah, ini berisi simpulan, ya. Coba kita lihat di komodo ini. Nah, mana yang bagian simpulan ini? Namun sayangnya hewan ini terancam punah. Hal tersebut disebabkan oleh para pemburu binatang yang tidak bertanggung jawab sehingga habitatnya pun menjadi rusak. Ini, ya, deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Jadi struktur teks laporan hasil observasi ada 3 deskripsi. Kemudian bagian deskripsi umum tadi sudah dicontohkan, ya. Kemudian membuat ringkasan teks laporan hasil observasi. Nah, kenapa kita perlu membuat ringkasan?
karena teks laporan hasil observasi ini merupakan ciri-ciri laporan yang panjang ya, maksudnya panjang itu banyak sekali tulisannya dan perlu diringkas supaya pembaca cepat memahami apa yang akan disampaikan. Nah, ini ya, teks laporan hasil observasi umumnya sangat panjang ketika ingin dimuat dalam koran atau majalah. Ini ketika ingin dimuat dalam koran, majalah ataupun artikel di media sosial ya, perlu diringkas dengan cara sebagai berikut. Kalian harus membaca teks 1 atau 2 kali ya, harus membaca teks terlebih dahulu. Kalau tidak membaca teks, kalian tidak akan mengerti apa maksud dari teks tersebut. Kemudian mencatat gagasan utama atau inti kalimat dalam paragraf tersebut ya, jadi kalian diminta untuk menentukan gagasan utama atau kalimat intinya dalam sebuah paragraf tersebut. Biasanya dalam satu paragraf itu ada 1 atau 2 kalimat inti. Kemudian menuliskan gagasan utama dengan bahasa sendiri, artinya tidak mirip ya, tidak semirip bahasa aslinya. Kalian bisa mengembangkan sendiri menggunakan bahasa yang kalian pahami ya. Kemudian menyunting ini adalah kegiatan untuk memeriksa. Jadi setelah kalian baca, disunting, diperiksa ya. Kemudian ringkasan yang sudah kalian buat itu juga disunting ya, diperiksa baik dari segi isi maupun dari segi bahasanya seperti apa. Nah, kemudian penggunaan bahasa dalam teks laporan hasil observasi. Prinsip penggunaan bahasa dalam teks laporan hasil observasi itu adalah kehematan dan kecermatan ya, ini kurangnya kehematan dan kecermatan. Hemat maksudnya adalah hindari kalimat ganda yang tidak efektif. Contoh, maju ke depan ya, berjalan maju ke depan, sudah berjalan maju ke depan, jadi cukup berjalan ke depan atau berjalan maju saja ya. Komodo biasanya berjalan maju ke depan itu tidak efektif. Nah, gunakan kalimat komodo berjalan maju atau komodo berjalan ke depan ya. Atau kepiting berjalan menyamping gitu ya. Kecermatan tidak menggunakan makna ganda ya. Ini makna ganda ini ya, ini juga termasuk ya. Kemudian menggunakan kata istilah. Jadi dalam penggunaan bahasa di teks laporan hasil observasi itu ada istilah-istilah tertentu yang memang digunakan untuk ya mengungkapkan makna, proses ya, sifat dalam bidang keilmuan tertentu seperti dalam istilah biologi, anatomi, bakteriologi, botani, embriologi, fisiologi, genetika. Ini istilah-istilah dalam biologi. Jadi dalam misalkan dalam ilmu politik ada misalkan demokrasi ya kan, terus ada parlementer, terus ada presidensil, ada monarki. Itu dalam kata-kata politik ya kan, pemerintahan terutama. Nah, kalau dalam biologi ada anatomi, struktur tubuh makhluk hidup, bakteriologi, struktur fungsi dan peran bakteri. Nah, ini penggunaan kata-kata istilah. Selanjutnya menggunakan imbuhan asing ya kan, jadi tidak semua bahasa di Indonesia ini murni berasal dari Indonesia atau dari bahasa Melayu saja, melainkan juga berasal dari bahasa asing seperti ini ya. Misalkan awalan asing: anti, bi, de, ekstra, hiper, in, dan infra. Contoh, anti, antioksidan, anti komunis, anti klimak, anti karat ya. Kemudian bi, bilateral, bilingual, bikonveks. Nah, ini bi itu artinya dua. Kemudian D, dehidrasi, devaluasi, deregulasi ya, meniadakan atau menghilangkan. Anti ini berarti bertentangan. Ekstra, ekstrakurikuler, ekstra linguistik. Ekstra itu di luar. Hiper artinya sangat, hipertensi, hipersensitif. Inkonvensional artinya tidak inkonvensional. Infrastruktur, inframerah, infrasonik artinya di tengah atau menggunakan. Selanjutnya menggunakan imbuhan asing. Ini tadi ya,
Kalau tadi awalan, sekarang akhiran. Akhirannya is atau isasi. Seperti contoh ya, teknis ya, praktis, kronologis, spesialisasi. Itu juga contoh. Ini ya, berasal dari bahasa Inggris, bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Praktis, practical ya, dan di Indonesia praktis. Bahasa Inggris teknis, bahasa Belanda teknis, Inggrisnya technical, Indonesianya teknis. Nah, ini kemudian menggunakan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Biasanya huruf kapital ini digunakan di awal kalimat atau di setelah titik ya kan? Atau di awal paragraf, atau menunjukkan kata tempat ya kan? Kata tempat, nama hewan, nama spesies ya, nama benda. Tanda koma. Tanda koma ini biasanya digunakan di tengah-tengah kalimat atau menyebutkan sesuatu ya. Tanda titik biasanya diletakkan di akhir kalimat atau di akhir paragraf. Ini ya. Nah, di sini kalian di halaman 59 ya, itu sudah ada contohnya bagaimana kalian mencermati penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda koma, dan penggunaan tanda titik dalam sebuah teks atau paragraf ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara kita menulis sebuah teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kalian harus menentukan topik yang akan ditulis. Mengenai apa tulisan kalian itu? Apakah mengenai politik, mengenai biologi, mengenai fisika, mengenai geografi, atau yang lainnya. Ya, termasuk juga misalkan kalau kalian mau berkaitan dengan misalkan ya, mengenai dengan geografi ya, contohnya geografi, bidang ilmunya geografi. Kemudian kalian ingin menulis tentang laut. Nah, itu juga harus spesifik ya, topik. Kemudian yang kedua, menyusun kerangka laporan. Contohnya ini kerangka laporannya ini ya. Jadi misalnya kalau kalian membuat tentang tadi ya, laut. Nah, kemudian ciri-cirinya apa itu laut ya kan? Apa itu laut? Kemudian jenis-jenis laut ya kan? Bagian-bagian laut ada palung, ya kan? Ada delta, macam-macamnya. Kemudian macam-macam laut di dunia ya kan, dan samudra mungkin ya. Apa itu samudra? Apa itu selat? Apa itu samudra ya kan? Laut, samudra, kemudian itu tadi ya, delta, kemudian apa itu selat. Kemudian yang ketiga, menentukan informasi yang diperlukan. Nah, informasi yang diperlukan itu apa saja, misalkan bagian-bagian laut, yang tadi jenis-jenis laut ya. Kemudian macam-macam laut yang ada di dunia ya kan. Dan yang keempat, menentukan cara mencari informasi, apakah dari buku, dari atlas, dari internet ya. Dan jangan lupa dicantumkan sumbernya ya. Seperti contoh ini tadi, sumbernya dari mana? Dari ini ya, saya perbesar ya. Ini sumber HTTPS ya, itu juga kalian harus dicantumkan. Kemudian selanjutnya, menata informasi dan hasil rangkuman menjadi teks laporan hasil observasi awal ya. Jadi kalian setelah mendapatkan informasi ya, nanti kalian diminta untuk ditata menjadi informasi yang runtut atau sistematis. Nah, terus yang keenam, menata informasi yang didapat sesuai dengan kaidah penulisan teks laporan observasi. Nah, setelah ditata di awal ya kan jadi observasinya, kemudian ditata sesuai dengan kaidahnya, strukturnya tadi, mana yang termasuk deskripsi umum,
mana yang termasuk deskripsi bagian, mana yang termasuk deskripsi manfaat, ya kan? Kemudian memberi variasi kalimat pada teks setelah dibuat, variasi kata-katanya diberi yang baik, ya. Kemudian terakhir mengembangkan paragraf pada teks laporan observasi. Jadi kalimat-kalimat tadi disusun dalam bentukan paragraf-paragraf. Ini contohnya kerangka tadi, ya. Nah, terima kasih untuk pertemuan hari ini, ya. Apabila ada pertanyaan silahkan hubungi Pak Rosid atau kunjungi website cptppkn.my.id/kelas virtual bahasa Indonesia. Ya, bisa kita simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi itu merupakan teks yang memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi, ya, atau konsep, dan biasanya diadakan investigasi atau penelitian terlebih dahulu. Nah, jadi tidak sembarangan, ya. Nah, bagian-bagiannya, ya, ciri-cirinya ada ciri tujuan, ya kan, ada ciri objek, dan ada ciri isi. Kemudian bagian-bagiannya ada deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kemudian membuat ringkasan teks laporan dan observasi bisa dilakukan dengan cara satu, membaca lebih dahulu, kemudian mencatat gagasan utama atau inti kalimat, kemudian menuliskannya dalam gagasan utama dan bahasa sendiri, kemudian diperiksa, ya, setelah dibuat kemudian diperiksa ringkasan tersebut. Kemudian untuk penggunaan bahasa biasanya menggunakan prinsip kehematan dan kecermatan. Selanjutnya menggunakan kata-kata istilah, ya, dalam bidang ilmu tertentu. Kemudian menggunakan imbuhan asing baik di awal maupun di akhir kata. Kemudian menggunakan huruf kapital, koma, dan tanda titik. Kemudian langkah-langkah teks laporan observasi ada 8, ya, meliputi menentukan topik, menyusun kerangka laporan, menentukan informasi, menentukan cara mencari informasi dari mana, kemudian menata informasi, kemudian menyesuaikan dengan kaidah penulisan laporan, kemudian memberi variasi, dan ini adalah mengembangkan dalam sebuah paragraf, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya, dan selalu untuk menghadapi PAS atau penilaian akhir semester di pada tanggal 1 Desember 2020, ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.